Oke, sekarang kita coba aplikasi Google Assistant pada remote-nya. Oke Google, ada apa hari ini? Selamat sore, Ersa Afian. Saat ini pukul 17.12. Saat ini suhu di Maguwoharjo 29 derajat dan sebagian berawan. Hari ini akan badai petir dengan suhu tertinggi 30 derajat dan terendah 23 derajat. Semoga hari Anda menyenangkan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Electronic Review. Ketemu lagi dengan saya Ersa, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang televisi Sharp Aquos 42 inch Android Smart TV dengan seri 2TC42BG1i. Ini adalah Android TV pertama kali yang saya bahas di channel Electronic Review, dan langsung aja kita coba untuk unboxing dan review untuk melihat spek dan keunggulannya secara lebih detail. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk televisi Sharp 42 inch Android TV dengan seri 2TC42BG1i ini adalah televisi Full HD dengan kerapatan pixel 1920x1080 pixel with LED backlight dengan screen size diagonalnya adalah 42 inch atau 105 cm. Televisi Sharp dengan seri 2TC BG ini memiliki fitur utama yaitu Android Smart TV dengan operating system yaitu Android 9 atau Pie, dan memiliki internal memori sebesar 4 GB. Televisi ini memiliki beberapa ukuran, diantaranya ada 32 inch, kemudian ada 42 dan 50 inch. Dan televisi ini mulai launching di pasaran sekitar akhir tahun 2019 kemarin. Dari depan kardusnya tertera beberapa spesifikasi pendukung untuk televisi Android TV ini. Di antaranya ada Netflix, kemudian ada YouTube, Google Play Film, Google Assistant, Bluetooth, Dolby Audio, HDMI, dan DVB T2. Ya, sebelum lanjut kita membahas tentang Android Smart TV ini, saya akan jelasin ke teman-teman semua tentang bedanya Android TV dengan Smart TV ya teman-teman. Jadi Android TV atau Android Smart TV dia memiliki fitur yang lebih banyak, dan dia juga bisa digunakan untuk mendownload aplikasi seperti aplikasi game dan aplikasi untuk menonton film seperti Netflix, iFlix, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang Smart TV dia tidak bisa digunakan untuk mendownload game dan hanya bisa digunakan untuk play YouTube dan digunakan untuk searching di web browsernya. Oke, sekarang kita coba lanjut untuk unboxing televisi ini yang baru yang masih berada di kardusnya. Oke, ketika pertama kali kita membuka kardus pada televisi ini, maka kita akan menjumpai remote Android TV ini yang serupa dengan remote Smart TV pada televisi Sharp. Bentuknya agak sedikit melengkung seperti ini, dan kemudian ada dua buah stand kaki kanan dan kiri. Untuk stand kakinya ini menurut saya udah kokoh karena di dalamnya ini terdapat plat besi untuk tempat skrunya, dan untuk stand bagian bawahnya ini dilapisi dengan atom. Kemudian di dalamnya ini juga terdapat satu buah manual book yang mana kita bisa baca-baca untuk melihat spek-speknya lebih detail, dan ada juga satu buah kartu garansi seperti ini. Kemudian ada satu remote seperti tadi dan sepasang baterai dan skru. Kemudian ini di bagian belakang dari televisi ini terdapat 4 buah lubang bracket yang mana kita bisa gantungkan televisi ini di wall, dan untuk jaraknya ini tidak terlalu lebar sehingga kita bisa memasang bracket 32 inci di televisi ini. Kemudian untuk dayanya ini adalah 88 watt saja, cukup ringan, cukup kecil, dan kemudian ada beberapa port tambahan, diantaranya ada port LAN, kemudian ada port service only, kemudian ada port AV in, dan untuk tombol on off dan volume kemudian pergantian channel ini jadi satu seperti ini. Dan di bagian sampingnya juga terdapat beberapa port, diantaranya ada satu buah port antena seperti ini, kemudian ada 2 buah port USB, kemudian ada 3 buah port HDMI, dan yang terakhir ada satu buah port earphone atau headset. Oke, kemudian kita coba untuk setting televisi ini. Tampilan pertama ketika dibuka adalah tulisan Sharp, dan kemudian dilanjutkan dengan logo Android, kemudian tulisan selamat datang untuk memilih negara yang kita tempatkan. Setelah itu kita bisa login dengan ponsel lewat televisi ini.
Setelah itu kita bisa juga lewati, kemudian kita bisa pilih jaringan WiFi di sini. Kita pilih ke jaringan WiFi yang tersedia di jaringan Redmi. Kemudian kita di sini masukkan kodenya. Untuk keyboard virtual pada televisi ini tidak QWERTY, melainkan ini urut abjad ya, dari A sampai Z. Setelah berhasil, kemudian kita nanti harus nunggu sebentar. Oke, kemudian ada optimalkan penggunaan TV. Kita bisa login dari sini, bisa kita menggunakan ponsel atau bisa remote. Kita pilih pakai ponsel aja. Ketika kita menggunakan ponsel, kita akan mendapatkan kode ini yang akan nantinya kita bisa buka di ponsel kita melalui web androidtv.com. Nah, kita coba dulu untuk buka dari ponsel kita seperti ini. Setelah itu kita klik. Setelah kita klik nanti akan muncul seperti ini. Terus nanti tinggal kita masukkan angka yang tertera pada tulisan di layar televisi tersebut. Dan setelah itu nanti akan connect ke akun Google kita. Sebenarnya untuk menyeting televisi SAP ini masih ada beberapa tahapan lagi ya teman-teman, tapi kita skip aja daripada nanti terlalu panjang. Dan nanti saya akan coba buatkan tutorial khusus untuk setting televisi Android SAP apabila teman-teman membutuhkan tutorial atau cara untuk menyeting televisi ini. Di dalam televisi ini sudah ada manual book yang tersimpan di dalam programnya ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kehilangan manual book dan teman-teman itu lupa untuk cara penggunaan televisi ini atau cara pemrograman dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa buka soft copy-nya di bagian menu pada televisi ini. Oke, dan ini adalah tampilan screen display dari televisi SAP Android TV seri 2T C42BG1i. Di dalamnya ada beberapa menu yang kita bisa mainkan. Di antaranya adalah di paling pojok atas ini adalah Google Search pencarian. Di sini kita bisa cari apa saja, bisa kita gunakan Google Assistant atau kita klik manual. Kemudian di sebelahnya ini ada icon notifikasi yang berisi seputar pemberitahuan tentang televisi ini, misalkan ini WiFi udah nyambung apa belum dan lain sebagainya. Kemudian ini ada icon jaringan dan internet, kita bisa aktifkan dan matikan jaringan internet di situ. Kemudian di dalamnya ini juga ada sebelahnya ini ada pengaturan juga ya teman-teman, jadi pengaturan akun dan lain sebagainya. Dan masukan ini biasanya adalah berisi tentang port yang tersambung, misalkan HDMI atau antena TV dan lain sebagainya. Kemudian ini di bawahnya lagi ini ada beberapa saran aplikasi yang udah terdisplay di situ, misalkan ada YouTube, Netflix, Google Play Film, Google Play Store, dan lain sebagainya ya. Kemudian ketika teman-teman pengen menyetel flash disk atau hard disk, nanti teman-teman bisa klik menu MMP ya. Kalau di TV biasa biasanya di input 1, input 2, kemudian ada USB. Kalau ini di menu MMP, multimedia player. Kemudian ini di bawahnya juga ada saran Netflix yang mana berisi tentang rekomendasi film-film. Kemudian bawahnya lagi ini ada beberapa stasiun televisi digital yang udah terprogram tadi. Seperti ini. Untuk kualitas gambarnya untuk televisi digital emang lebih jernih dibandingkan dengan yang analog. Untuk gambar biasanya seperti ini ya teman-teman, dia sama sekali nggak ada semut-semutnya. Dan kemudian di bawahnya ini ada YouTube yang biasanya ketika kita udah login di bagian menunya sini udah terdapat beberapa video yang biasanya disarankan ke kita atau yang sering kita buka. Kemudian di bawahnya lagi ini ada Google Play, Play Store, nanti bisa kita download aplikasi di situ. Kemudian ada analog TV ya teman-teman. Kalau analog TV emang masih seperti ini untuk gambarnya, masih ada semut-semutnya dan biasanya agak goyang gambarnya ya, seperti ini. Kemudian setelah itu di bawahnya masih ada sugesti lain ya teman-teman yang bisa ditampilkan di sini.
seperti rekomendasi film YouTube. Kemudian di Google Play Film ini ada beberapa film yang direkomendasikan juga. Tapi kita bisa sesuaikan channelnya ini, kita bisa matikan untuk channel-channel atau mungkin rekomendasi aplikasi yang tidak kita butuhkan di sini. Kita bisa matikan di situ. Kemudian di televisi ini juga udah ada aplikasi azan reminder ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang beragama muslim, apabila teman-teman pengen tidak ketinggalan waktu azan atau mungkin waktu sholat, nanti teman-teman bisa set aplikasi azan reminder pada televisi ini. Kita di aplikasi ini kita bisa set negara kita, kemudian untuk provinsi kita juga bisa masukkan agar lebih pas timing azannya. Kemudian untuk lokasi ini kita bisa set juga di kabupaten mana. Kemudian selanjutnya kita bisa atur untuk azannya mau subuh, zuhur, azhar, maghrib, isya atau cuman beberapa aja yang pengen kita set untuk dibunyikan azan. Kemudian ini untuk waktu pengaturannya kita bisa atur mau 5 menit, 10 menit atau dinonaktifkan. Kemudian di selanjutnya oke, dan sudah selesai. Jadi nanti ketika waktu azan, nanti televisi ini akan azan secara otomatis. Kemudian ini di bagian aplikasi Google Play Store-nya, di dalamnya ini udah tertera beberapa rekomendasi game dan aplikasi yang support untuk digunakan di televisi ini ya teman-teman. Ada banyak sekali, di antaranya ini ada game Real Band, terus ada juga beberapa aplikasi streaming yang lain. Dan kita coba untuk download game Asphalt 8. Nah, ini di sini kita udah bisa langsung install ya teman-teman kalau yang di Android TV. Kalau yang di Smart TV kita nggak bakalan mungkin bisa untuk download game ataupun aplikasi yang lain. Kemudian untuk gamenya ini biasanya ini harus dikonekkan sama gamepad, tapi ada juga beberapa yang emang udah langsung dimainkan dengan menggunakan remote-nya aja udah bisa. Kemudian ini juga ada beberapa aplikasi seperti screen mirroring yang bisa kita install di televisi ini, dan ada beberapa opsi juga seperti kategori gaya hidup. Kita bisa download aplikasi unik di sini. Dan ada juga aplikasi seperti di kategori olahraga, berita dan majalah. Kemudian ada juga di aplikasi bisnis, ini kita juga bisa nonton tentang saham atau mungkin tentang perkembangan dunia bisnis yang terbaru ya. Oh ya teman-teman, untuk televisi Android TV Sub seri 2TC42BG1i ini diproduksi di negara kita sendiri ya teman-teman. Dan ini diproduksi oleh PT Sub Elektronik Indonesia yang berada di Karawang. Kemudian untuk garansinya saya lupa sebutkan di depan tadi. Jadi untuk garansi masih tetap 5 tahun garansi. Kemudian ini juga udah 7 seal seperti televisi Sub Aquas yang lainnya, yang mana untuk 7 seal-nya ini ada beberapa perlindungan yang akan menjamin televisi ini tetap safety dan tahan lama. Kemudian untuk harga televisi Sub ini dibanderol sekitar harga 4.200.000-an ya teman-teman. Jadi nanti tergantung dari setiap toko yang menjual televisi ini. Jadi kadang ada yang di bawah itu dan ada juga yang di atasnya. Kemudian cara untuk menggunakan Google Assistant pada televisi ini adalah dengan cara kita menekan tombol atau icon Google Assistant yang berada pada remote-nya. Setelah itu nanti kita bisa bicara, kita bisa masukkan beberapa pertanyaan ke Google Assistant dan nanti akan diolah di televisinya. Misalkan kita bisa menanyakan selain bumper di atas tentang berita hari ini, kita bisa menanyakan tentang counter atau kedai terdekat di area sekitar kita, misalkan rumah makan terdekat, warung terdekat, bioskop terdekat, atau tempat karaoke terdekat. Dan juga kita bisa menanyakan tentang berita besok. Kemudian kita bisa menyuruh untuk membuka musik, ngasih joke dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa atur preferensi perangkat di televisi ini ya teman-teman. Misalkan tanggal, waktu, pengaturan waktu,
bahasa keyboard ini kita juga bisa atur di sini. Kemudian untuk kontrol daya, gambar, suara, ini penyimpanan, layar utama, mode rotasi dan sebagainya ini kita bisa atur di sini ya teman-teman. Screen saver ini juga kita bisa atur, kita bisa ganti-ganti gambarnya sesuai berapa menit yang kita inginkan, dan ada juga aksesibilitas, ini kita bisa atur di sini dan banyak lagi sih teman-teman. Kemudian untuk remote-nya sendiri untuk televisi sub ini antara yang Smart TV dan Android TV ini hampir sama ya teman-teman. Untuk yang seri Android sama Smart yang terbaru emang untuk remote-nya agak melengkung seperti ini. Bedanya adalah ada tombol Netflix sama Google Assistant untuk yang televisi yang udah Android TV, sedangkan yang untuk televisi yang masih Smart TV tidak ada tombol Netflix dan Google Assistant pada remote-nya, dan ukurannya pun ini agak lebih besar yang untuk yang Android TV dibandingkan yang remote yang Smart TV, tapi secara desain bentuk semua sama seperti ini. Sekiranya itu dulu ya teman-teman review saya kali ini tentang televisi sub 42 in Android TV dengan seri 2TC42BG1i. Apabila teman-teman ada kritik, komen, pertanyaan, atau mungkin teman-teman pengen melengkapi review saya, nanti teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel ini bermanfaat, nanti teman-teman bisa bantu subscribe agar nantinya channel ini bisa berkembang dan banyak mereview produk-produk elektronik lainnya. Sekian dulu saya Ersa, apabila banyak kekurangannya saya minta maaf, dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya.